Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru-guru hebat. Izinkan saya memaparkan pemahaman saya berkaitan dengan tugas calon guru penggerak modul 1.1 1.1.a.8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Oh ya, perkenalkan, saya Wahyudin SPD, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Sumbawa, bertugas di SMA Negeri 1 Alas, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Fasilitator saya Bapak Yohanes Arianto Andale dan pengajar praktik Ibu Hasmini SPD SD. Bapak Ibu guru yang hebat, mengawali tugas ini adalah saya akan melakukan refleksi dengan menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama adalah, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Nah, Bapak Ibu, pertanyaan pertama yang saya rasakan selama menjadi guru, yang pertama adalah berorientasi pada pencapaian materi dan KKM. Kemudian yang kedua, saya sebagai guru menerapkan metode pengajaran yang konservatif, memberikan instruksi step by step sehingga siswa ibarat disuap dengan sendok. Padahal setiap orang memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Saya juga merasa terjebak rutinitas dalam menyampaikan materi pelajaran kepada siswa. Mengajar dengan pendekatan yang seragam atau satu ukuran untuk semua, one size for all. Peran guru juga sangat dominan dibandingkan siswa. Lalu Bapak Ibu, siswa kurang aktif dan kurang motivasi dalam belajar. Tidak semua siswa pada saat belajar fokus pada pembelajaran. Ada yang ngobrol, ada yang mengerjakan pekerjaan lain. Saya juga kurang memahami karakteristik siswa. Dan kelas yang tertib, aman, dan siswa paham dengan apa yang saya ajar menjadi fokus saya. Lalu Bapak Ibu, pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang pertama adalah berorientasi pada pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan dan fokus pada materi esensial. Lalu, angka tidak boleh menjadi tolak ukur dalam pengembangan bakat peserta didik. Yang ketiga, memberikan kebebasan pada siswa dalam belajar dan menyelesaikan tugas sesuai dengan bakat, minat, dan kreativitasnya masing-masing. Bapak Ibu, ada anak yang lebih senang belajar dengan cara mendengarkan atau audio, ada yang suka dengan cara visual atau melihat gambar, dan ada yang lebih mudah menyerap pelajaran dengan mempraktekkannya langsung atau kinestetik. Nah, dalam penyelesaian tugas di kelas, saya berikan kebebasan kepada peserta didik. Ada yang nanya, Pak, boleh nggak tugasnya diketik? Atau boleh nggak Pak saya sampaikan secara lisan? Ada juga yang bilang, Pak, boleh dalam bentuk artikel atau boleh dalam bentuk mind mapping. Nah, saya memberikan kebebasan kepada siswa saya bagaimana dia bisa menyampaikan tugasnya dengan baik menurut selera dan kemauannya masing-masing. Berikutnya Bapak Ibu, pembelajaran berpusat pada anak. Guru atau saya memberikan motivasi, stimulus, mengarahkan, dan membimbing. Pembelajaran yang menggunakan metode bervariasi, kreatif, dan inovatif. Diselingi dengan game edukasi atau ice breaking.
lalu menciptakan suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan. Bapak Ibu yang hebat, selanjutnya mengidentifikasi kemampuan anak sejak awal dan menghargai setiap perbedaan karakteristik anak dengan menggunakan metode belajar sesuai dengan karakteristiknya mereka, dan bersama siswa membangun kesepakatan kelas yang bertujuan menciptakan suasana belajar yang nyaman, kondusif, dan menyenangkan. Kemudian Bapak Ibu, pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang saya lakukan pertama adalah merancang pembelajaran yang interaktif, variatif, inovatif, dan menyenangkan, tidak melulu berorientasi pada ketercapaian materi dan KKM sebagai fokus utama. Lalu yang kedua, menerapkan pembelajaran yang kontekstual dan mengaitkan dengan kearifan lokal yang relevan. Nah, contohnya Bapak Ibu, dalam pelajaran saya menunjukkan realita-realita yang hidup di masyarakat dengan menanamkan kesadaran kesejarahan dan perspektif, membimbing peserta didik menemukan dan merasakan fungsi dan manfaat belajar sejarah di dalam praktik kehidupan sosial sehari-hari, baik secara individu maupun secara kelompok. Contoh, saya tinggal di daerah Sumbawa, banyak kearifan-kearifan lokal yang bisa dibawa dan diterapkan di kelas atau di sekolah. Misalnya ada adat basiruh atau batulung yang syarat dengan nilai-nilai gotong royong dan tolong menolong. Nah Bapak Ibu, ini sangat baik diterapkan dalam pembelajaran, misalnya saat mengerjakan tugas atau proyek. Yang ketiga, menerapkan konsep belajar, merdeka belajar, dan mengintegrasikannya dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Nah Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila itu ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis, dan berkebehinekaan global. Nah selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan ketiga ini Bapak Ibu, yang akan saya terapkan adalah pembelajaran selain mengajarkan ilmu pengetahuan juga mengajarkan budi pekerti. Di sekolah tempat saya mengajar ada pembiasaan-pembiasaan yang terprogram dengan baik untuk pendidikan moral dan etika, yaitu ada 5S. Ada budaya kebersihan seperti 5 menit pungut sampah sebelum memulai pelajaran, kemudian ada tiket sampah pulang sekolah, dan lain-lain. Yang berikutnya adalah pembelajaran yang menghargai kodrat alam dan kodrat zaman sang anak didik. Hal ini sesuai dengan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa anak itu lahir ibarat seperti kertas yang sudah berisi tulisan tapi buram. Nah, tugas gurulah menebalkan bagian-bagian yang positif bagi perkembangan anak dan membiarkan bagian-bagian negatif agar tidak muncul dalam perilaku anak. Kita harus bisa mengasah potensi yang dimiliki anak agar berkembang optimal dan bermanfaat untuk kehidupannya menjadi manusia yang selamat dan bahagia. Lalu tidak lagi menuntut dan memaksa, tetapi dengan pola menuntun atau among atau pamong secara klasikal atau individual sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pola ASI, asuh, dan asah. Nah, tiba pada kesimpulan Bapak Ibu guru yang hebat, yang bisa saya simpulkan lewat tugas kali ini adalah yang pertama, bahwa setiap anak memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Tugas kita sebagai guru menuntun mereka mengembangkan potensinya agar mampu menghadapi tantangan zaman. Yang kedua,
melarang adanya paksaan kepada anak didik karena akan mematikan jiwa merdeka serta kreativitasnya. Yang ketiga, pengajaran ilmu pengetahuan dibarengi dengan pengajaran budi pekerti untuk menciptakan manusia yang selamat dan bahagia. Bapak Ibu guru yang hebat, demikian pemaparan yang bisa saya sampaikan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara berkaitan dengan tugas koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi guru penggerak angkatan 6. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.